Nah, kali ini EV-nya gua udah naikin lagi jadi 1.5. Jadi kalian rasain dulu perbedaannya. Jadi gua riding aja. Halo guys, balik lagi bersama gue Vincent. Dan buat teman-teman yang baru nonton di channel gue, salam kenal semuanya. Jadi di video sebelumnya itu gue udah ngebahas mengenai detail-detail dari Action Cam Xiaomi Lite. Gue juga jelasin fitur-fiturnya. Dan di video kali ini gue mau ngejelasin mengenai settingan-settingannya jika digunakan di pagi hari ataupun malam hari. Jadi videonya itu gue bagi menjadi dua part. Part yang pertama itu gue bahas mengenai fitur-fiturnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, kalian bisa langsung cek aja videonya. Gue cantumin linknya di deskripsi. Dan di part yang kedua ini gue langsung tes aja action camnya sambil riding. By the way, sorry kalau misalnya durasi videonya kepanjangan, karena gue mau nunjukin ke teman-teman semua mengenai berbagai macam settingan. Jadi kalian langsung bisa bandingin sendiri hasil videonya seperti apa. Terus untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong dibantu untuk subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Oh iya, just for info, video yang kalian tonton saat ini gua rekam dengan menggunakan Action Cam Xiaomi Lite. Jadi kalian coba bandingkan hasil video dan audionya seperti apa. Coba kalian tulis di kolom komentar. Sekarang gua mau prepare untuk riding dan kita langsung tes aja Action Cam-nya. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started. Oke guys, sekarang gua udah di jalan. Jadi kita tes kameranya sambil riding. Jadi kameranya ini gua setting ISO-nya itu auto. Kemudian untuk seperti AIS atau LDC-nya itu gua offin guys. Kemudian untuk EV-nya gua nolin. Jadi untuk detailnya gua tulis aja kali ya. Seperti ini guys. Nah, jadi gue mau cerita dikit nih. Alasan kenapa gue beli action cam ini, jadi awalnya itu iseng. Gue pengen ngerekam kejadian-kejadian di jalan, misalnya gue kenapa-kenapa, at least gue punya bukti buat nunjukin itu. Nah, ternyata setelah gue nonton-nonton di YouTube nih, gue ngeliat motovlogger ternama seperti Den Dimas, Jody, Harold, TJR. Itu sangat menginspirasi guys. Jadi gue tertarik untuk mulai motovlog. Sepertinya pembahasan mengenai motor itu nggak ada habisnya. Kebetulan hobi gue juga di motor, ya kita coba untuk motovlog, ya why not gitu. Jadi menurut gue action cam ini sih worth it ya buat dibeli. Dari harganya yang murah, kemudian fiturnya juga banyak, kualitasnya juga oke lah. Maksudnya ya paling kalah di kayak stabilizernya gitu, nggak sebagus merek sebelah seperti GoPro atau mungkin yang di atasnya Xiaomi Lite ini kayak Xiaomi 4K. Itu udah bagus tau gua. Jadi kalau untuk rekam siang hari seperti ini nih, hasilnya agak lumayan. Soal dynamic range-nya ya menurut gua so-so lah, nggak terlalu bagus, nggak jelek juga. What the f***? Leu gak lu?
Oh iya, by the way, gue baru kali ini pakai ISO yang auto. Jadi biasanya gue nentuin sendiri guys, manual. Misalnya kayak pagi sampai sore biasanya gue pakai antara 200 sampai 400. Kebanyakan sih atau seringnya itu gue pakai yang 400. Jadi nggak terlalu terang, nggak terlalu redup lah. Oke guys, lanjut lagi. Jadi ini ISO-nya gue setting di 400 ya. Karena tadi kalau 200 sepertinya agak kurang terang. Karena ini udah nggak, cahayanya udah nggak terlalu terang, mataharinya nggak seterang tadi siang. Tadi itu udah gua tes sih, jadi ada beberapa video yang nggak kerekam, gua juga agak bingung itu kenapa. Jadi sepertinya ada video-video yang lama mungkin terlalu numpuk, belum gua pindah-pindahin, jadi kadang bisa ke replay sih. Itu saran dari gue, jadi setiap kali kalian ngevlog nih langsung pindahin aja guys datanya ke komputer ataupun laptop. Sebenarnya untuk kapasitas memori gue itu udah 64 GB, jadi harusnya sih cukup, lebih dari cukup malah. Karena biasanya durasinya itu kalau ngerekam, kalau dipakai buat ngerekam itu biasanya 10 menit, nanti dia lanjut ke video baru. Nah 10 menitnya itu makan memorinya sampai 2 GB guys. Jadi kalau misalnya per video 10 menit 2 GB, harusnya gue bisa ngerekam sampai 3 jaman. Iya, sampai 3 jaman. Oke guys, kita muter di bawah ini, kita tes speeding. Kita lihat apakah kameranya patah-patah. Nah, ini kebetulan mataharinya ngadep ke gue, jadi gue nggak tahu hasil videonya nanti seperti apa, apakah backlight atau tidak. Ya kita lihat sama-sama nanti. Sekarang gue mau nyoba setting AIS nya, gue nyalain nih biar kita tahu. Oke guys, sekarang AIS nya gue nyalain, kita tes apakah stabilizernya bekerja. Jadi ini jalanannya cukup bumpy. Apakah kameranya stabil aja atau gimana? Kalian bisa menilai sendiri. Walaupun stabilizernya nggak sebagus merek sebelah, ya menurut gua sudah punya fitur AIS ini juga sudah lumayan. Tapi biasanya gue nggak pernah menggunakan fitur AIS ini untuk ngevlog sambil riding. Jadi gue biasanya makainya itu kalau lagi jalan. Biasanya gue padukan dengan gimbal biar lebih stabil lagi. Tapi kalau misalnya sambil riding begini, gue hidupkan AIS nya, biasanya layarnya itu pasti ke crop. Biasanya kalau view-nya gue lagi lihat ke bawah nih, view ke atas atau view ke depan itu pasti agak turun guys. Jadi kalau misalnya gue lihat ke atas, view stangnya nggak terlalu kelihatan. Jadi biar dapat dua-duanya ya gue matiin aja. Jadi pinter-pinter kita ngatur helmnya sendiri gitu. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Kita lihat kalau settingan malam seperti apa. Nanti gua bakal rekam videonya lagi. A few moments later. Oke guys, sekarang udah malam. Kita tes lagi kameranya.
Jadi untuk settingan kali ini gua setting ISO-nya itu di 1600. Kemudian exposure value-nya gua naikin jadi 0,5. Ya, kita lihat aja hasilnya seperti apa. Gue sih biasanya kalau untuk malam gue pakai ISO-nya itu antara 1600 atau 3200 guys. Cuma kadang jeleknya itu kalau kita pilih yang 3200 gambarnya terlalu noise, jadi terlalu banyak bintik gitu. Kalau di 1600 nggak terlalu banyak noise, tapi kadang terlalu gelap gitu, jadi butuh yang penerangan tuh kayak gini, jadi agak lumayan terang. Jadi nanti sambil jalan gua naikin exposure value-nya ke 1, ke 1,5, ke 2.0. Kita lihat aja untuk settingan di 1600 seperti apa. Auto low light biasanya sih gue matiin, jadi gue biarin lebih alami gitu. Jadi gue kebanyakan lebih main di settingan ISO nya aja. Oke guys, kita tes jalan lagi. Dan ini settingan exposure value nya gue naikin jadi 1.0. Untuk ISO nya tetap di 1600. Kita nikmatin aja jalannya, kalian lihat sendiri bagaimana kamera action cam Xiaomi Lite jika digunakan pada malam hari. Jadi mengenai exposure value, kalau misalnya di malam hari seperti ini nih, kalian naikinnya itu jangan sampai ke 1.5 atau sampai ke 2 gitu. Karena biasanya kalau terlalu tinggi akan menyebabkan videonya jadi noise. Jadi kalau gue sih biasanya cuman 0,5 atau 1.0 gitu. Jadi sebenarnya tergantung sama penerangan jalan juga. Kalau jalannya terang kayak gini nih, ya nggak dinaikin juga nggak apa-apa. Ini gelap banget, kita lihat apakah masih dapat cahaya. Nah, kali ini EV-nya gua udah naikin lagi jadi 1.5. Jadi kalian rasain dulu perbedaannya. Jadi gua riding aja. Biasanya sih agak noise ya, tapi gua nggak tahu sih. Mungkin karena didukung pencahayaan jadinya ya nggak terlalu noise karena cahaya di jalan cukup banyak. Oke, kalau yang kali ini EV-nya udah gua naikin jadi 2.0. Guys, sekarang settingan ISO-nya gua naikin jadi 3200. Terus untuk EV-nya gua rubah jadi 0 lagi. Ya, jadi kalau malam-malam gini sih paling amannya 3200 guys. Kalau 6400 terlalu terang. Jadi kalau settingan ISO 6400 itu lebih cocok digunakan di hutan misalnya. Ya, nggak ada pencahayaan sama sekali. Kalau jalan-jalan seperti ini 3200 sudah lebih dari cukup sih guys. Somewhere unfamiliar,
Oke guys, gue baru balik. Mungkin segitu aja dulu video dari gue. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong dibantu untuk subscribe-nya. Dan jika ada yang suka dengan videonya, boleh tolong dibantu untuk di like. Yang mau ngasih kritik dan saran juga boleh, dipersilakan. Mungkin segitu aja dulu. Gue Vincent, see you on the next video. Ya, kopling aku putus. Iya. Just to find somewhere that finally feels like home. Yep. I hate all this overthinking. Ya, The more I turun lah, turun. the more I'm sinking. Take me to Kok tiba-tiba putus sih? silver, no more heartbreaks. Situ ada bengkel dah. Aduh, lebaran lagi ya. Enggak.